Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mensimulasikan pemeriksaan THT yang terdiri dari pemeriksaan pendengaran, pemeriksaan telinga, pemeriksaan hidung dan sinus paranasal, dan pemeriksaan orofaring. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Pemeriksaan pendengaran. Pasien datang ke poli THT dengan keluhan pendengaran yang menurun sejak beberapa minggu terakhir. Riwayat pasien terpapar suara bising di pabrik saat bekerja selama 8 jam sehari. Diketahui pasien tidak pernah memakai APD atau alat pelindung diri untuk telinganya. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan untuk menilai fungsi pendengaran pada pasien. Untuk pemeriksaan pertama, yaitu dengan menggunakan tes Rina, dengan prinsip membandingkan hantaran tulang dengan hantaran udara pada satu telinga. Garpu tala digetarkan, kemudian ujung tangkainya diletakkan pada prosesus mastoid. Setelah tidak terdengar, garpu tala dipindahkan dan dipegang kira-kira 2,5 cm di depan telinga yang diperiksa. Untuk interpretasi, jika masih terdengar, maka Rina positif. Namun jika sudah tidak terdengar, maka dikatakan Rinanya negatif. Untuk pada pasien-pasien yang normal, biasa ditemukan yaitu Rina positif. Pada tuli sensori neural juga ditemukan Rina positif, namun pada tuli konduktif ditemukan Rina yang negatif. Untuk pada pasien ini, Rinanya positif pada kedua telinga. Oke, lanjut ke pemeriksaan yang kedua, yaitu tes Weber. Dengan prinsip membandingkan hantaran tulang telinga kiri dan kanan. Garpu tala dapat digetarkan pada linea media, dahi, ataupun pada gigi insisifus atas. Kemudian, tentukan bunyi lebih terasa di sisi yang mana. Normalnya, tidak terdapat lateralisasi. Namun pada tuli konduktif, biasanya lateralisasi ke sisi yang sakit. Sedangkan pada tuli sensori neural, lateralisasi ke sisi yang sehat. Pada pasien ini, ditemukan lateralisasi ke arah kanan. Kemudian, pada pengetesan yang ketiga yaitu dengan tes swabah dengan prinsip membandingkan hantaran tulang pasien dan pemeriksa. Garpu tala digetarkan, kemudian diletakkan pada prosesus mastoid pemeriksa. Setelah tidak terdengar bunyi garpu tala, secepatnya dipindahkan ke prosesus mastoid pasien. Kemudian dilakukan juga sebaliknya. Jika swabah memanjang, biasa ditemukan pada gangguan konduksi. Swabah memendek pada gangguan sensori neural, namun pada pasien-pasien normal biasanya swabahnya sama. Pada pasien ini ditemukan swabah yang memendek pada kedua sisi. Jadi, untuk kesimpulan dari ketiga pemeriksaan tersebut, pasien menderita tuli sensori neural pada kedua telinganya dengan gejala yang lebih berat pada telinga sebelah kiri. Pemeriksaan telinga. Pasien datang ke poli THT dengan keluhan pendengaran yang berkurang pada telinga kiri sejak seminggu yang lalu. Pasien juga mengeluhkan rasa penuh dan gatal pada telinga sebelah kirinya. Keluhan ini timbul setelah telinga pasien kemasukan air saat bermain dengan anaknya. Selain itu, pasien mencoba membersihkan telinganya sendiri menggunakan cotton bud, namun tidak ada perubahan. Pasien mengatakan tidak terdapat nyeri kepala, pusing berputar, telinga berdenging, maupun cairan yang keluar dari telinga. Pasien tidak memiliki riwayat trauma dan sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan pada telinga untuk menilai keadaan telinga, khususnya pada bagian dalam telinga. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kita harus menjelaskan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan. Lalu, memposisikan duduk pasien dengan benar. Setelah itu, menggunakan headlamp dan mengecek apakah lampunya sudah menyala atau belum. Lakukan cuci tangan sebelum memeriksa pasien. Pertama, lakukan inspeksi terlebih dahulu pada telinga bagian luar. Kita lihat apakah ada kelainan bentuk, peradangan, tumor, ataupun adanya sekret yang keluar. Kemudian, palpasi.
kita harus tanyakan ada atau tidaknya nyeri tekan, nyeri tarik, serta kita harus memeriksa ada atau tidaknya nyeri pada kelenjar pre atau post aurikular. Untuk pemeriksaan pada liang telinga, dapat dilakukan pemeriksaan dengan dua alat, yaitu otoskop dan spekulum. Amati luas liang telinga, ada tidaknya benjolan, cairan, serumen, corpus alienum, granulasi, serta ada atau tidaknya massa atau tumor. Pada membran timpani, kita nilai bentuknya, kemudian warna, serta refleks cahaya, dan ada atau tidaknya atrofi pada membran timpani. Pada pemeriksaan ini didapatkan serumen pada 2/3 dalam liang telinga. Membran timpani tidak dapat dinilai karena tertutup oleh serumen. Kesimpulan dari pemeriksaan tersebut, pasien menderita tuli konduktif pada telinga sebelah kiri yang diakibatkan oleh adanya penumpukan serumen. Pemeriksaan hidung dan sinus paranasal. Pasien datang ke Poli-THT dengan keluhan hidungnya tersumbat sejak 10 hari yang lalu. Pasien juga mengeluhkan nyeri pada gigi geram atas, kanan, dan kiri, disertai nyeri pada daerah kedua pipi, serta terdapat ingus kental yang berbau. Riwayat penyakit sebelumnya, pasien diketahui sering menderita pilek, hilang timbul sejak kecil. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan hidung dan sinus paranasal untuk menilai ada tidaknya kelainan pada hidung dan sinus paranasal pasien. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kita harus menjelaskan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan dan mempersiapkan alat-alat yang akan dipakai. Memposisikan duduk pasien dengan benar, setelah itu menggunakan headlamp. Lakukan cuci tangan sebelum memeriksa pasien. Hal yang pertama dilakukan yaitu adalah inspeksi. Kita lihat apakah ada deformitas, deviasi septum, hiperemis, edema, ataupun sekret. Kemudian kita lakukan palpasi pada hidung. Kita harus tanyakan ada atau tidaknya nyeri tekan dan menilai ada tidaknya krepitasi. Kemudian melakukan palpasi pada sinus paranasal. Dimulai dari sinus maxillaris dengan menggunakan 2 ibu jari, menilai ada tidaknya nyeri tekan pada sinus. Kemudian dilanjutkan pada palpasi sinus frontalis dengan 2 ibu jari. Kemudian dilanjutkan palpasi pada sinus ethmoidalis dengan menggunakan 2 jari telunjuk. Selanjutnya, untuk menilai hidung bagian depan, kita lakukan pemeriksaan rinoskopi anterior dengan menggunakan headlamp dan spekulum hidung. Cara memegang spekulum yang benar yaitu ibu jari berada di gagang bawah spekulum, jari tengah hingga kelingking berada pada gagang atas hingga menyentuh gagang bawah spekulum, dan jari telunjuk dalam keadaan bebas. Pada rinoskopi anterior, amati luas kafunasi, apakah terjadi penyempitan atau tidak, apakah mukosa hidung hiperemis, dan ada tidaknya sekret, hipertrofi konka inferior, dan polip atau massa. Selanjutnya, untuk menilai hidung bagian belakang, kita lakukan pemeriksaan rinoskopi posterior dengan menggunakan headlamp, spata lidah, dan kaca nasofaring yang sudah dihangatkan terlebih dahulu pada pembakar Bunsen. Nilai keadaan koana, septum nasi bagian belakang, konka superior, muara tubuh Eustachius, teorus tubarius, dan nilai ada tidaknya postnasal drip. Hasil pemeriksaan pada pasien ini, pada palpasi sinus paranasal, didapatkan nyeri tekan pada regio maxillaris. Pada pemeriksaan rinoskopi anterior didapatkan mukosa udem dan hiperemis, kemudian terdapat sekret purulen di meatus media. Pada pemeriksaan rinoskopi posterior didapatkan postnasal drip. Kesimpulan dari pemeriksaan tersebut, pasien menderita sinusitis maxillaris yang kemungkinan besar disebabkan adanya sinusitis dentogen akibat adanya infeksi pada gigi pasien. Pemeriksaan orofaring dan hipofaring. Pasien datang ke Poli-THT dengan keluhan rasa mengganjal di tenggorokan dan sulit menelan yang dirasakan sejak 2 bulan yang lalu.
Rasa mengganjal di tenggorok dirasakan terus-menerus dan semakin berat sejak 2 minggu terakhir. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan orofaring dan hipofaring yang bertujuan untuk menilai ada tidaknya kelainan pada pasien. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kita harus menjelaskan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan dan mempersiapkan alat-alat yang akan dipakai. Lalu, memposisikan duduk pasien dengan benar. Setelah itu, menggunakan headlamp. Lakukan cuci tangan sebelum memeriksa pasien. Untuk menilai rongga mulut, dilakukan pemeriksaan orofaring. Pasien diminta untuk membuka mulut, diperiksa keadaan rongga mulut seperti bibir, gigi, lidah, palatum durum, palatum mole, tonsil, orofaring dengan menggunakan spatel lidah. Selanjutnya, untuk menilai bagian belakang rongga mulut, dilakukan pemeriksaan hipofaring. Dengan menggunakan headlamp, kasa steril untuk menfiksasi lidah, dan kaca nasofaring yang sudah dihangatkan terlebih dahulu pada pembakar bunsen. Nilai keadaan pangkal lidah, tonsil lidah, papil lidah, valekula, epiglotis, ligamentum ventriculare, sinus piriformis, dan trakea. Hasil pemeriksaan. Pada pemeriksaan orofaring didapatkan tonsil dengan ukuran T3 pada kanan dan kiri. Kemudian ditemukan hiperemis pada kedua tonsil. Kemudian permukaan mukosa tidak rata atau granular pada kedua tonsil. Kripta melebar pada kedua tonsil. Dan terdapat detritus pada tonsil sebelah kiri. Pada pemeriksaan hipofaring dalam batas normal. Kesimpulan dari pemeriksaan tersebut, pasien menderita tonsilitis akut.